الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Mubarak. Ya, sama-sama kita muliakan para alim ulama, dini amamah, jadi pandai menggunakan dompet, seluruh masyarakat, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kaji kita tadi malam, bapak ibu. Tadi malam ayat 21 dan 22 ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya tentang kepastian benarnya janji Allah. Ya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ya, itu tentu adalah kaidah, ya, prinsip yang memang harus dipegang teguh oleh setiap orang beriman, bahwa apapun janji Allah di dalam Al-Quran dan kemudian juga dikabarkan oleh Rasul dalam hadis-hadis, semuanya pasti benar. Dan salah satu janji Allah yang pasti benar dan pasti akan terjadi itu adalah wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Kemudian tadi malam juga kita sudah bahas satu pelajaran sangat penting tentang bagaimana Islam meletakkan fondasi pendidikan sejarah, ya, bahwa Al-Quran mengajarkan bahwa mempelajari sejarah itu tidak boleh terpaku pada sosok, nama, tempat, tanggal, lokasi, sejenis itu tidak penting. Sebab Allah katakan wala tastafti fihim minhum ahada. Tidak perlu tanya-tanya kepada orang siapa yang kira-kira bisa diminta fatwa. Karena yang terpenting ketika bicara tentang kisah masa lalu, dan Quran sangat banyak sekali bicara tentang kisah-kisah masa lalu yang semuanya pasti benar, adalah tentang ibrah, tentang pelajaran. Pelajaran apa yang bisa diambil, hikmah apa yang bisa diambil, ya. Selalu itu yang menjadi concern Quran setiap kali menceritakan tentang kejadian masa lalu. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang bernama Suratul Qasas, surat tentang kisah-kisah. Meskipun sebenarnya kisah-kisah itu ada dalam hampir setiap surat dalam Al-Quran, tetapi Allah juga bahkan sediakan satu surat khusus namanya Suratul Qasas. Al-Qasas itu jamak dari qissah. Qissah artinya cerita, sejarah masa lalu. Tapi sedikit sekali ketika bicara tentang kisah-kisah masa lalu itu Allah bicara tentang nama, kecuali sedikitnya nama Fir'aun misalnya. Bahkan nama istri Fir'aun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Cuman dalam hadis kemudian dikenal nama istri Fir'aun adalah Asia. Namrud
meskipun dia tetap terkait dengan ayat sebelumnya. Nah, itu yang Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran dengan tanda ain, yang sebagai orang menyebutnya ruku ya, tapi sebenarnya itu maktok. Maktok itu potongan tema-tema. Dalam Quran itu dari sekian sekian, kalau tadi itu ayat 18 sampai 22 itu satu tema khusus. Ayat 23 sampai 31 itu satu subtema khusus, meskipun dia tetap saling terkait. Nah, di ayat 23 Allah mulai bicara tentang sesuatu yang bahkan Allah awali dengan peringatan kepada Rasul. Rasulullah, tidak ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah menegur Rasul se-eksplisit ini. Apa kata Allah? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Kata Allah kepada Rasul, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu berkata, inni fa'ilun, sungguh saya fa'il akan melakukan sesuatu, dzalika sesuatu, ghadan besok, illa kecuali katakan ayyasha Allah. Jadi katakan bahwa itu akan saya lakukan dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah. Nah, maka ini kemudian dalil tentang keharusan mengucapkan kata insya Allah setiap kali kita akan berjanji melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dan ini sudah sangat masyhur, memaparkan di bagian-bagian awal dari surah Al-Kahfi ini bahwa latar belakang dari turunnya ayat ini dan surah Al-Kahfi secara umum adalah karena Rasul ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi, tentang kisah Ashabul Kahfi. Lalu apa kata Rasul? Besok saya akan kasih tahu, tanpa mengucapkan kata insya Allah. Besok ya, besok. Karena memang biasanya setiap kali ada pertanyaan dari kaum muslimin, Rasul dibantu oleh Allah dengan wahyu. Jadi karena sangat yakinnya Rasul bahwa setiap kali ada masalah pasti ada wahyu yang turun. Ketika beliau ditanya tentang Ashabul Kahfi, beliau yang katakan, ada besok saya akan jawab besok. Ternyata tidak turun wahyu. Berhari-hari tidak turun wahyu, lalu kemudian turunlah wahyu ini dan juga soal Kahfi, tapi dengan sekaligus membawa teguran kepada Rasul bahwa tidak boleh la taqulanna. Bapak Ibu yang dari pesantren yang pernah belajar ilmu sharaf, nahwu dan sharaf ini terkaitnya, kalau sekedar Allah larang Rasul mengatakan sesuatu, itu cukup kata yang dipakai la taqul, ya, kata qala yaqulu qul, qala yaqulu itu dia berkata. Kalau qul katakanlah, kalau la taqul jangan katakan. Nah, kalau sampai bentuknya seperti ini, la taqulanna, pakai nun taukid di ujung satu kata, itu berarti kalau terjemahkan ke pesawat, terjemahnya lebih tepat itu adalah seperti tadi. Jangan sekali-kali coba-coba kamu mengatakan. Kalau kita jangan katakan la taqul, jangan katakan. Tapi ini Allah gunakan kata salat, la taqulanna. Jangan sekali-kali kamu coba-coba berkata li syai'in, tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan lakukan itu besok. Dalam hal ini maksudnya Yesua menjawab ya, gitu. Kecuali illa ayyasha Allah. Maka ini ilmu yang meyakinkan bahwa sudah sangat biasa insyaallah. Tetapi kalau kemudian bertanya di mana dalilnya, di mana konteksnya dalam Al-Quran, bagaimana sejarahnya dalam Al-Quran sampai-sampai Allah memberi teguran seperti itu sekaligus ajaran dan panduan kepada kita, nah, itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ini sekaligus menjadi dasar Bapak Ibu betapa jujurnya Rasul menyampaikan wahyu. Ini kan teguran kepada Rasul, sama seperti surah Abasa. Dan banyak ayat dalam Al-Quran itu berisi teguran kepada Rasul.
berarti Rasul melakukan maksiat, bukan. Tapi beliau melakukan sesuatu yang tidak sesuai SOP, kira-kira gitu kalau misalnya. Jadi kurang tepat sesuai SOP seorang nabi, seorang rasul. Maka ditegur supaya diluruskan. Karena rasul itu trek beliau adalah trek jalur terbaik. Keluar sedikit, langsung diluruskan oleh Allah. Jadi bukan maksiat ya, cuma agak keluar trek seketik. Jadi kalau untuk ukuran manusia paling istimewa seperti Rasul, Allah langsung menegur dan kalimatnya uniknya sekaligus menunjukkan betapa mulia dan jujurnya Rasul. Rasul tetap sampaikan ini kepada kita. Sehingga tahu gitu bahasa Nabi pernah ditegur oleh Allah. Dan Rasul tahu betul bahwa ini juga perlu diketahui oleh umat beliau. Kalau awak misalnya Bapak Ibu, awak misalnya middle manager di satu instansi atau kantor, ditegur oleh atasan, bisa kok sekedar ilustrasi itu ukuran itu manusia biasa. Tentunya kita ceritakan dengan orang, iya bukan ditegur ya. Tentu kalau misalnya ada doa disembunyikan ukuran itu, tentu kita akan sembunyikan, meskipun kalau dalam prinsip transparansi lembaga publik itu tetap bisa diakses oleh orang siapa yang pernah ditegur, apa kesalahannya sebenarnya kalau lembaga publik. Tapi kalau seandainya kita bisa sembunyikan sesuatu yang terkait dengan aib kita atau kekurangan kita karena pernah ditegur, mungkin kita sembunyikan. Tapi Rasul, nah ini diantara bukti sifat amanah Rasul. Rasul salah satu sifat wajib beliau apa? Sifat amanah. 4 sifat wajib Rasul, meskipun sifat biasa banyak, tapi 4 yang dikukuhkan betul oleh para ulama: sidq, amanah, tabligh, fadha'ah. 3 bisa dengan sifat amanah, diantaranya termasuk juga tabligh di sini. Jadi amanah sekaligus tabligh sebenarnya juga terkait dengan sidq, tapi juga terkait dengan fadha'ah. Adalah Rasul tidak sembunyikan satu pun wahyu, meskipun isi dari wahyu itu bicara tentang teguran Allah kepada beliau. Kenapa? Karena memang itu Allah perintahkan, tidak boleh ada satu pun wahyu yang disembunyikan, dan juga karena memang Rasul tahu itu penting bagi umat untuk diketahui. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita berjanji, pastikan mengucapkan insya Allah. Dan sering pun sekedar mengulang saja, meskipun sering disampaikan guru-guru kita, ketika kita mengucapkan insya Allah itu adalah kalau kita lah yakin betul bahwa kita dalam batas ikhtiar manusiawi insya Allah bisa memenuhi janji itu. Baru pakai insya Allah. Tapi kalau dah tahu apa sudah kesanggup memenuhi janji, makanya aku tak takut. Katakan insya Allah. Sampaikan sejujurnya. Pak, kita tolong Pak bisa datang KTP kami ada yang kami butuh mana nasihat dari Pak kami sekarang datang tapi kalau soalnya kami ya coba kan. Kalau misalnya terlalu sudah besar, awak tahu bahwa sudah kami sudah datang. Dia karena tugas lain kewajiban dan sebagainya, maka jangan dikatakan insya Allah. Padahal tahu lah, tahu begitu kan ada bagian lain, aja tidak boleh. Itu mempermainkan kata insya Allah namanya. Insya Allah itu baru diucapkan kalau kita dalam batas hitung-hitungan kalkulasi perencanaan. Insya Allah memang yakin bisa datang, tapi karena tidak seorang pun di antara kita tahu apa yang akan terjadi, bahkan dalam 1 detik ke depan, aku kita katakan insya Allah. Tapi kalau Allah tahu apa sudah kami sudah tahu, kabarkan. Dia maaf, dia disuruh ada agenda. Lah, dia jangan dalam. Aku maaf mungkin, aku berangkat jauh bisa tidur. Kita ceria agenda lain. Nah, itu kan, itu menjadi itu jujur, itu tidak mempermainkan kata insya Allah. Sehingga karena bagi kita lah cahaya kata insya Allah sehingga orang ada yang mengatakan ada insya Allah insya Allah kan cahaya juga karena kita seakan-akan kata insya Allah itu sudah tidak dipercayai. Kenapa? Karena sebagian orang ketika ucapan kata insya Allah itu tak ada ketipu atau tak ada kalau memenuhi janji. Nah, ini salah satu akibat dari tidak jujurnya kita atau tidak benarnya kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah tentang kata insya Allah dan dicontohkan Rasul tentang kata insya Allah. Jadi gitu ya Ibu, mudah-mudahan sudah paham karena hal ini satu
idza nasita, kalau kamu lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rasyad. Dan katakan pula, asa, semoga saja atau mudah-mudahan saja, ayyahdiyani rabbi, semoga Allah menunjuki saya. Ayyahdiyani, hada yahdi, yahdi itu menunjuki. Yahdiyani, ayyahdiyani, semoga Allah menunjuki aku, rabbi, rabbi Allah, li aqrab min hadha rasyad, agar aku bisa mendapatkan petunjuk, agar aku didekatkan dengan rasyada. Rasyada itu petunjuk. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana bahkan sosok Rasulullah, manusia yang paling sempurna iman, ilmu, amal, akidah, akhlak, sirah, sifat sempurna, tapi Allah tetap ingatkan kepada Rasulullah apa? Wadhkur rabbak, ingat Rabb, ingat Allah. Dan orang-orang beriman memang pegangan hidupnya, prinsip hidupnya itu segala urusan, apapun urusan selalu dikaitkan dengan Allah. Baik dalam sikap hati, artinya ketersambungan hati setiap saat dengan Allah, maka hati orang beriman itu tidak pernah boleh kosong dari zikrullah, selalu tersambung kepada Allah. Itu kemudian diekspresikan pula dengan kalimat, maka kita diajarkan dalam Islam kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang hampir segala situasi selalu ada kalimatnya. Ketemu dia orang, assalamualaikum. Bersyukur ucapkan alhamdulillah. Berjanji ucapkan insyaallah. Tersalah lakukan sesuatu ucapkan astagfirullah. Kagum dengan sesuatu ucapkan masyaallah. Terjadi musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya. Hampir segala situasi, dan memang selalu segala situasi orang beriman dari hatinya bersama dengan Allah dan diekspresikan dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Sementara di sisi lain, Bapak Ibu, orang di luar sana, termasuk kadang-kadang sebagian yang tergito, mungkin kadang-kadang ada juga di antara kita, yang karena tidak terbiasa dengan kalimat thayyibah, maka apa yang terjadi? Hampir segala sesuatu terjadi itu yang keluar ucapan kotor, macam-macam, tidak boleh kita contohkan juga kata-kata kotor ya. Dan juga kemudian bulan lalu kalau tidak salah itu ulas juga karena ada bagian di ayat 19 ayat 18 yang telah kita bahas bulan lalu. Anak-anak kita sekali lagi kok kaji surah Al-Kahfi kok meskipun secara nama dia diidentikan dengan pembahasan tentang pemuda, generasi muda dan sebagainya, tetapi isinya juga terkait dengan kita sebenarnya meskipun mungkin tak boleh merasa bodoh, walaupun insyaallah aku masih bodoh banyak ya. Tapi isinya, kandungannya, peringatannya, pelajarannya juga berlaku dan relevan untuk itu. Nah, dulu lah kita sampaikan tadi selalu penting diulangkan oleh Ibu, termasuk anak-anak kita yang hari ini mempermainkan kata-kata aku ANJING itu diganti menjadi ANJIR, ANJIY, atau ujung-ujungnya JIR dan JIR gitu ya. Itu saya di ujung kata-kata, di ujung nama ujungnya itu segitu. Seakan-akan sudah biasa saja. Itu sebagai dialog anak muda atau anak-anak generasi Z biasa. Kalau itu satu ujungnya itu segitu. Itu satu ujungnya itu segitu. Sadar atau tidak, itu menunjukkan betapa nilai-nilai akhlak itu sudah sangat remeh dalam kehidupan masyarakat kita. Rata-rata umumnya adalah ketika mereka memang tidak mendapatkan sentuhan agama sejak dini, tidak pernah mengaji, tidak pernah mendengarkan Quran dijelaskan, hadis dibacakan, sirah Rasul diceritakan, sehingga tidak ada bentengnya, tidak ada tamengnya, tidak ada filter yang membuat mereka kemudian bisa menyaring segala sesuatu dalam kehidupan supaya segala sesuatu itu patokannya adalah apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah atur. Demikian